sehingga bersedia biasa pengen mereka biasa pengen alhamdulillah Al Ustaz Maratos ayah kumari wakos juga tahun 8 dalam sakit kumari itu separuh dengan kolom TKI wakos maka wakos secara cepatnya yang gabung ke Al Ustaz. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat syukur karena kita sebagai hamba Allah masih bisa melaksanakan perintah-perintah baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya tatawwu, kita menyebutnya sunnah. Bagaimana kita dari hari kemarin melaksanakan saum sunat pada bulan Muharram yang dikenal dengan saum Tasyu'an dan Asyura, di mana saum tersebut mempunyai keutamaan yaitu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dan juga sebelumnya saya minta maaf pada Kamis kemarin tidak bisa datang dikarenakan tubuh tidak memungkinkan. Dan juga untuk malam sekarang juga saya minta maaf tidak membawa makalah. Mungkin saya sebagai manusia lupa bahwa sekarang malam Jumat, makanya tadi pada sebelum maghrib saya menghubungi Ustaz Tisna bertanya apakah pengajian rutin yang kita laksanakan setiap malam Jumat berjalan atau libur. Tapi insya Allah untuk materi kita teruskan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin masih bab tafakur. Pada dua minggu yang telah lalu kita sudah membahas tentang tema mentafakuri alam sekitar kita, di mana Imam An-Nawawi memasukkan ayat tentang kita sebagai manusia diperintah memperhatikan unta bagaimana diciptakan, bumi dihamparkan, gunung ditancapkan, dan langit diangkat. Nah, pada ayat dari Al-Quran yang keempat, Imam An-Nawawi memasukkan Quran surat Muhammad ayat 10. Nah, ini dari Al-Quran yang terakhir yang beliau masukkan. Insya Allah mungkin minggu depan hanya satu hadis yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu yang isinya tentang Al-Qayyisut. Insya Allah nanti kita bahas. Adapun ayatnya Quran surat Muhammad ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim damarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan fil ardi di muka bumi, payah dulu sehingga mereka dapat memperhatikan kaifa
Dammarallahu alaihi. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka. Walil kafirina amsaluha, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan di kitab Sholihin, justru Imam An-Nawawi memotong ayatnya. Imam An-Nawawi hanya memasukkan apalan yasiru fil ardi fayaduru, sudah sampai sana. Nah, kemungkinan Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini, beliau hendak menerangkan bahwa ketika kita melaksanakan perjalanan, jangan sampai hanya perjalanan semata, harus ada unsur tafakur. Nah, ayat ini secara tekstual makna sedang menerangkan orang-orang muslim di zaman Nabi Muhammad, yaitu ketika di Mekah. Jadi mereka yang mendustakan Rasul, tapi secara ilmu al-ibratu bi umumil lafzi, secara ibrah pengajaran ini untuk keumuman, termasuk kita. Jadi ayat ini menyuruh cobalah kita bertafakur terhadap akibat yang diterima orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan lakukanlah perjalanan. Ya kita seringnya traveling ya, ke darat, kemana. Nah, bukan hanya sekedar berjalannya saja, tapi harus ada unsur upaya dulu. Coba perhatikan makhluk-makhluk Allah yang kita lihat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita sebagai hamba Allah pernah melakukan hal ini? Seperti camping, apakah hanya sekedar camping? Rimba, apakah hanya sekedar rimba? Nah, bagi kita sebagai orang yang beriman, perjalanan yang kita lakukan bukan hanya sekedar perjalanan, tapi ayat ini intinya sedang menerangkan cobalah tafakuri dampak kemaksiatan orang-orang terdahulu. Contoh yang paling ingat, di zaman Nabi Nuh, apa dampak yang diterima oleh orang-orang kafir? Kan banjir. Lalu oleh kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Musa, dan yang lainnya. Cobalah kita perhatikan. Makanya di awal kita sudah mendapatkan ilmu apa itu tafakur. Contoh, orang-orang terdahulu karena mendustakan para rasul, maka dampaknya mereka ditimpakan oleh azab Allah. Nah, kalau kita mentafakuri, berarti kalau kita bermaksiat akan sama seperti mereka nasibnya. Berarti muncullah ilmu yang baru, berarti menjauhi kemaksiatan. Sifat dari zaman dahulu yang dikasih Adam, bumi dibalikan, lalu dikasih hujan batu yang berapi, itu kaum siapa? Yang dikasih ada hujan batu, itu kaum siapa? Ada yang ingat? Yang disiksa oleh Allah, buminya dibalikan, lalu dikasih hujan batu yang berapi, itu kaum siapa? Kaum siapa? Nabi Lut. Apa dosa kaum Nabi Lut zaman dulu? Kamu seksual lesbian, dampaknya apa? Nah, coba kita tafakuri dari maksiat tersebut. Nah, apa ilmu yang kita dapat ketika kita mentafakuri kelakuan kaum Nabi Lut yang kalau binasakan dengan hujan batu yang berapi dan tanahnya dibalikan?
Nah, ilmu apa yang kita dapat ketika kita mentafakuri? Nah, apa yang kita dapat itu barunya? Kan kita disuruh apalam yasiru fil ardi fayanzuru kana akibatul ladina min qablihi. Cobalah kalian jalan-jalan di muka bumi, kemudian perhatikan apa akibat orang-orang kafir yang terdahulu. Allah menimpakan kebinasaan, dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan yang serupa. Nah, kalau kita mentafakuri dampak kaum Nabi Lut, berarti dapat ilmu baru. Janganlah muncul zaman sekarang seperti zaman Nabi Lut yang kita menyebutnya LGBT gitu kan. Karena akan dapatnya sama gitu. Itu zaman Nabi Lut. Lalu kaum apa namanya yang punya kekuatan besar sampai dulu menjadikan rumah itu kaum apa? Kaum Ad dan kaum Samud. Mereka sampai membuat rumah gunung dipahat dari rumah. Apa yang ditimpakan Allah kepada mereka? Allah menggerde kadang-kadang haruan gitu. Gembira ku angin tujuh kue tujuh putih siga tatang malam menurut terbuka tanah. Nah, inilah maksud ayat Quran surat Muhammad ayat 10 gitu. Supaya manusia yang bermaksiat bisa berpikir dua kali apa dampak yang akan mereka alami. Nah, melakukan perjalanan nanti ada dua bentuk. Satu, melakukan perjalanan dengan sebut safar. Ya, kita traveling kemana itu disebut safar yang hakiki. Ada cara manawi, yaitu melakukan perjalanan dengan cara membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah terdahulu dan kisah-kisah yang akan diterangkan yang akan datang. Nah, cuma jadi pertanyaan di tepi mana orang jalan-jalan ke Al-Quran. Apakah tiap hari kita menulis Al-Quran? Atau jangan sampai tidak sama sekali gitu. Jadi saya ini mengatakan ada dua bentuk yasiru bil ardi. Satu dengan safar, ya kita bisa traveling, rihlah dan lain sebagainya. Yang kedua dengan qiraatul Quran. Karena di dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Maka dalam Al-Quran inna fi qisasihim la ibratul liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal. Jika oleh orang ketahui kisah Nabi Sulaiman Muhammad, Nabi siapa saja yang dikisahkan dalam Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh, Hud, Sholih, Nabi Adam. Pertanyaannya, apa dampak umat mereka yang menolak ajaran mereka? Kan kebinasaan. Nah, itu maksud ayat ini. Maka diberi tema bertafakurlah terhadap dampak yang diterima orang kami. Seorang tafakuran. Walaupun ada manusia yang beranggapan catat itu surga neraka aja gitu. Makanya kemarin waktu kajian dengan pemuda, tapi Ibu Kasih membahas tentang orang-orang kafir yang tidak percaya sama sekali adanya yaumul qiyamah, adanya yaumul ba'si, yaumul hisab. Ketika mati ya sudah mati dan tidak akan ada yaumul qiyamah. Maka Allah sengaja membuka pikiran mereka. Jangankan menghancurkan alam semesta, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu enteng. Lah, kun payahku. Dia gambarannya. Si ngari bapak sanggup ngarakin motor Honda.
Sanggup tuh di awal blok mesinnya rangkana sanggup tuh Pak ada mana berarti boga ilmu mah itu sanggup tuh hari ngabokan mah tuh pakai ilmu sanggup ternyata ada orang komo Allah anu nyeunang lebih gampang ngajurkeunna bakal lebih gampang. Nah, membuka pikiran kepada kita. Cobalah perhatikan dari penciptaan langit, bumi, dituduhkannya makhluk-makhluk yang ada di muka bumi di langit. Apalagi menghancurkannya Allah lebih enteng. Terserah mau percaya mau tidak, tapi yaumul qiyamah, yaumul ba'si, waqi'un ka'imun la mahala. Pasti akan terjadi dan menjadi nyata, mau tidak mau gitu. Contoh saya tidak percaya ayat neraka, terserah neraka alam neraka ada gitu. Saya tidak percaya bahwa yaumul ba'si tidak ada, terserah, tapi saya akan mengalami walaupun saya tidak percaya. Nah, makanya banyak orang beranggapan saya suka maksiat usaha lancar. Urang besok mah mau lama jajan terus dan gitu. Nah, makanya terangkan di ayat ini. Cuma Imam An-Nawawi sengaja ayatnya dipotong karena kepentingan Imam An-Nawawi manusia harus memperhatikan yang ada di muka bumi. Padahal ayat ini secara konkret sedang menjelaskan bagaimana akibat yang diterima orang-orang kafir Mekah kalau kufur. Nanti bisa dibaca dalam ayat yang 13-nya Allah membandingkan. Jangankan orang Mekah kafir Quraisy, umat-umat terdahulu yang punya kekuatan lebih itu oleh Allah dibinasakan. Kamu orang Mekah aletik gitu. Orang-orang yang terdahulu badannya lebih besar, lebih kuat, oleh Allah gampang dibinasakan. Tapi apalagi orang zaman sekarang. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah menerangkan wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan, dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu, yaitu Mekah. Allati akhrajatuka akhlaqnahum fala nasira lahum. Kami membinasakan mereka dan tidak ada penolong bagi mereka. Kekurang maka penolongan Allah kedemang hati sahat sekali. Ini ada kasus ya di zaman Nabi ketika Sufyan bin Harb berperang dengan orang-orang Muslim. Dia bahasa Simprima sedikit saling mengejek. Siapa penolong kami Lata, Hujah dan Manat. Maka ketika itu para sahabat tidak bisa menjawab karena baru masuk Islam. Maka Nabi menjawab, jawablah, Maulana Allahu, penolong kami adalah Allah. Cuma yang jadi pertanyaan, pantaskah kita ditolong oleh Allah? Kan itu pertanyaannya. Kita sering punya cita pakai oleh tolongan. Jadi pertanyaan, apakah kita sudah layak manusia yang pantas ditolong? Janganlah kita berharap ditolong oleh Allah, tapi amal kita tidak layak untuk yang ditolong. Itu sebagai gambaran. Cobalah perhatikan dampak orang-orang terdahulu. Nah, makanya Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa bagi orang-orang kafir itu ketika di dunia bukannya memperhatikan, tapi kata Allah orang kafir itu walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama taqulul an'am. Dan orang-orang kafir itu hanya bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Cimpa terus banyak Allah menggambarkan makannya orang kafir itu seperti makannya para binatang. Cikuma gambarkan.
Kalau binatang makan untuk apa? Untuk hidup. Nah Allah mengatakan orang kafir seperti binatang, makan itu hanya untuk hidup. Jadi hidup dunia hanya untuk senang-senang. Beda dengan kita, bukan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan gitu. Tapi kita itu makan untuk hidup dan hidup untuk ibadah. Tapi bagi orang-orang kafir makannya itu hanya sekedar mempertahankan kehidupan. Kalau kita beda, hidupnya untuk ibadah. Jadi orang kafir mah pikirannya dunia hukum gitu. Makanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari kan disebutkan al-mu'minu ya'kulu bima wahidin. Orang yang mukmin itu makannya hanya dengan satu perut. Tapi orang kafir dengan 7 perut. Hatinya rakus gitu kadang-kadang. Orang kafir mah cukup dengan orang mukmin cukup dengan yang ada. Ketika ayat 10 Allah memberitakan, cobalah perhatikan dapat orang-orang terdahulu. Tapi bagi orang kafir, punya hati tidak merasa, punya mata tidak bisa melihat. Karena kebenaran. Nah contoh kasusnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam ayat ini, silakan kalian jalan-jalan dan perhatikan dapat orang-orang terdahulu. Justru orang-orang kafir Mekah ketika itu malah mengusir Nabi. Dan Nabi diusir, pernah diboikot sampai Nabi dan para sahabat itu makan dedaunan, malah diusir. Padahal Nabi membawa sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada mereka. Dan ini dialami oleh semua Nabi. Contoh seperti Nabi Hud. Nabi Hud ketika dakwah itu malah dituduh, dakwah Nabi Hud mah yang dibunuh. Jadi menuduh para nabi mencari ketenaran, padahal hanya menyampaikan risalah. Nah oleh karena itu Allah kan menyindir apakah mereka tidak berpikir ada orang membawa yang bermanfaat malah dituduh mencari ketenaran. Nah makanya kita mesti bersyukur masih ada orang atau di sini ada pengajian rutin, kita bersyukur. Nah cuma dengan apa kita bersyukur atau merasa terganggu dengan ada pengajian? Bisi rasa terganggu atau punya pengajian. Para hadirin rahimahumullah. Jadi Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini yang terakhir. Kan yang pertama satu, Imam An-Nawawi memasukkan tentang mentafakuri sifat Nabi. Yang kedua menyuruh kita mentafakuri bahwa orang yang bertafakur sifat ulul albab. Yang ketiga kemarin mentafakuri alam semesta. Nah yang keempat cobalah mentafakuri dampak orang-orang kafir terdahulu. Kenapa bakal beda gitu? Jika kira sepuh kabudak yang tinggal itu, siapa mau budak sekolah itu benar, dia dapat kurang tafakuran bahkan utama kabudak kita. Kan sebab itu orang tahu, lihatlah oleh kamu orang-orang yang berusaha benar-benar hasilnya ini. Maksudnya bukan hanya sekedar berita, tapi tafakuri. Nah itu diantaranya. Di dalam ayat yang lain, bahwa ketika menerangkan ahlaknahu fala nasirolahu. Nah, Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini bukan sekedar untuk umat terdahulu, termasuk umat setelah Nabi Muhammad tidak ada. Imam masih mengatakan begini dalam surat Muhammad ayat 13, ini merupakan peringatan yang keras dan ancaman yang kuat ditujukan kepada penduduk yang bermaksiat. Disuruh memperhatikan malah tidak, itu ancaman gitu. Jadi bahasa tombol aja awak naleutik lemah, umat terdahulu yang kuat saja kami binasakan. Nah ini ancaman yang keras.
Tapi mereka berprasangka ketika mendustakan Nabi Muhammad hidup tidak berbeda, nyaman. Maka Imam Katsir memberikan komentar, dan jika Allah membebaskan sejumlah besar dari mereka dari hukuman di dunia berkat keberadaan Rasul, yaitu Nabi pembawa rahmat. Jadi makanya Nabi pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril, apakah Allah siksa? Nabi menjawab, jangan, innahu qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Maka Allah tidak mengadab mereka di dunia, tapi nanti di akhirat. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Hud ayat 20. Yudha'afu lahumul adzabu ma kanu yastati'una sab'a wa ma kanu yubsirun. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihat. Coba perhatikan ayat ini. Mereka tidak selalu mendengar kebenaran. Tahu yang dibicarakan kebenaran, tapi tidak mau mendengar. Tahu yang melihat itu kebenaran, tapi pura-pura tidak melihat. Ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya, mereka seolah tidak melihat. Nah, makanya kan saya sering mengatakan bagaimana sikap kita ketika ayat Al-Quran dibacakan. Nah, kenapa dalam Al-Quran disebut wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, diterangkan, istimewa, regepkeun. La'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat. Nah, ketika perbedaan kaum terdahulu dengan kaum yang sekarang, kaum terdahulu langsung disiksa, sekarang tidak. Itu karena kata Iwasid, dahulu ada Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Tapi nanti di akhirat seperti cantum dalam Quran surat ayat 20, itu akan dilipat gandakan. So, ayat nama jarodor masih, tapi nanti menyesal kemudian. Nah, itu yang kalau katakan di dalam Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang sengaja melupakan dampak orang kafir terdahulu, sekarang malah dapat kembali. Seperti homoseksual, lesbian, menolak para nabi, membantah ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Allah pernah membinasakan kaum yang curang dalam timbangan, wailul lil mutaffifin. Sekarang berlaku timbangan itu sengaja dikurangi, zina di mana-mana dan lain sebagainya. Maka sengaja Imam Nawawi terakhir, cobalah tafakuri dampak orang-orang yang bermaksiat zaman dahulu. Nah, nanti dari yang terakhir oleh Imam Nawawi dimasukkan hanya satu hadis, yaitu tentang al-kaisub. Nanti kita coba kaji. Nah, sebagai penutup dalam ayat ini, Imam An-Nawawi sengaja tidak memasukkan secara kutip, hanya sampai payang dulu. Beliau hendak menjelaskan kalau kita menghubungkan dengan bab tafakur, apapun yang ada di muka bumi itu semuanya bisa kita tafakuri, baik yang besar ataupun yang kecil. Baik benda itu oleh kita dianggap sepele, tidak ada manfaatnya, dianggap tidak ada manfaat, atau ada manfaatnya besar. Ya contoh yang paling lima sehingga pentil kurang terpakuran, itu akan dampaknya luar biasa. Makanya Nabi SAW ketika pada ayat yang kedua, saya masuk kata Nabi, wailun liman qara'aha wa lam yatafakar biha. Celakalah bagi orang-orang yang membaca tapi tidak bertafakur. Silakan berjalan-jalan di muka bumi, tapi jangan hanya sekedar jalan-jalan. Rasa tuli, bukan sekedar tuli gitu. Karena banyak orang yang tuli tapi kewajiban dilupakan.
ada dua bentuk. Jalan-jalan itu dengan sabar, ya seperti kita jalan-jalan orang ibadah haji ke Mekah, atau jalan-jalan dengan cara tilawatul Quran, sok baca Quran. Dan di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah orang terdahulu. Nah cuma terkadang oleh kita Quran itu dibaca ya waktunya setahun sekali ya udah tiap hari itu harus diterus. Kita jalan-jalan melalui Al-Quran, dampak-dampak orang terdahulu. Baik di dalam surah Al-Baqarah ada kisah Nabi Musa, di ayat lain ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa dan lain sebagainya. Nah itu mungkin mohon maaf sekali lagi saya tidak membawa makalah. Insya Allah buat minggu depan kita akan masuk dari yang terakhir yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi. Ada waktu sebelum saya tutup, silakan jika ada yang bertanya saya dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan jalan-jalan, bagaimana cara bertafakurnya? Nah, kita kembali ke materi yang pertama bahwa tafakur itu memikirkan dua perkara untuk menghasilkan satu perkara. Contoh, kita jalan-jalan melihat atau ada laut, ada gunung, kita memperhatikan, maka muncul ilmu yang baru bahwa tidak pantaslah Allah yang menciptakan ini kita bermaksiat. Cara kita memperhatikan dan mengakui kekuasaan. Apa dengan ucapan? Bisa dengan subhanallah, bisa dengan apa? Kalau kita ingat kepada dosa kita, astagfirullah silakan. Intinya, ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah, bukan hanya sekedar ucapan, tapi subhanallah itu mengabulkan segala aspek kepada Allah. Itu subhanallah. Makanya ketika Nabi SAW melihat sahabat yang hati-hati takut ingin berbuat salah, Nabi mengatakan subhanallah. Dan yang kedua, ketika Nabi melihat kekuasaan Allah, Nabi mengatakan subhanallah. Bisa dengan ucapan, tapi ini nama bukan ucapan. Tapi ada perubahan sikap yang tidak ada. Kalau melihat perspektif Al-Quran, ketika Al-Quran menerangkan suatu kejadian yang menjadi objeknya orang kafir itu ada. Tapi ketika kejadian yang menjadi objek pembicaraan orang yang beriman itu musibah. Kita tidak bisa akhirnya ada musibah, lihat orang yang di sekitarnya. Tapi yang mesti kita pegang hanya satu. Kata Nabi, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, jika kemaksiatan dibiarkan, kita bersifat apatis atau terserah. Yang penting mengulangi sore terserah. Maka Allah akan menurunkan adab secara merata. Maka kenapa ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar? Dan yang kedua, ketika Allah menerangkan dalam Al-Quran tentang musibah, satu bisa bima kasabat aydinas, itu karena hasil kasar manusia, maka adanya musibah. Dan yang kedua, adanya musibah itu supaya manusia kembali mengingat Allah. Nah ketika kita lihat iman sedang ada belum itu, tapi
itu hanya peringatan bila makanya ketika musibah turun tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah. Nah contoh seperti gempa, judi, gempa, tak nama judi. Tapi bagaimana beres gempa dan beres judi kan itu. Padahal adanya musibah itu supaya kembali kepada Allah. Nah itu intinya apa yang kedua, ketika musibah yang menjadi objeknya orang kafir itu ada. Tapi ketika menangkan musibah yang menjadi bencana yang objeknya orang yang beriman itu musibah sebagai ujian begitu. Quran. Situasi anak ayah bahasa kan ayah atas nama ayahnya dibuat. Itu musibah. Bisa disebut musibah, bisa disebut adat, bisa. Berarti kita melihat di dua kacamata. Satu, bisa menjadi teguran bagi kita. Jangan sampai contoh virus ini terus berkembang, kita malah jodoh maksiat. Nah saya pernah menerangkan ada perempuan jadi baju disotol tapi di masker. Ada laki-laki KTP Islam di Jumatan melewat di masjid di masker. Jadi virus masih digunakan. Nah sampai lagi TV karena ayah yang membuli protes keluar dari baju tapi di masker. Nah jangan seperti itu. Bolehlah kita takut kepada virus dan manusiawi, tapi apakah dengan ancaman dari Allah kita lebih takut? Kita bisa menutup ada, bisa melihat kacamata mana, melihat bencana bisa melihat di kacamata mana. Karena Nabi mengatakan bahwa wabah kabul bagi orang kafir ada, bagi orang yang beriman rahmat. Kenapa rahmat? Ini bisa menjadi ujian yang menghapus dosa. Dan yang kedua, jangan sampai adanya musibah ini kita malah jodoh bermaksiat. Kalau korupsi gaji, korupsi tanpa si parato. Akhir bapak ini berapa dibantu aja di parato. Tanya sampai seperti itu. Nah itu kan. Pas enggak sana. Kayak deh. Hiji deui mah eta hiji deui. Anu ngaroskeun cenah ieu teh tadi teh kena WA. Karena ini teh bertepatan sareng Asyura teh saum. Ieu biasa Senin Kamis. Niatna kumaha tasna tuh ya. Ia berdasarkan masuk oleh kawan bisa di basis di bionya yang harus Kahiji saum Tasu'a Asyura kebetulan sekarang tanggal 10 bertepatan hari Kamis. Ketika kita melakukan satu pekerjaan dunia, kita lihat dulu kaidah fikih yang ada. Tapi saum sunat Senin Kamis dengan saum Asyura itu beda sebab. Hari Kamis menikah pakai Kamis, hari Asyura karena saat 8 beda sebab, maka tidak bisa dimasukkan kepada yang lain. Tinggal milih, itu rek saum Asyura, rek saum Kamis. Dengan saum Asyura mau bisa tidak bulan hari gitu, bulan Muharram. Ya tidak bisa, kena tuh jangan doa, dan Senin Kamis, jangan Muharram, double pahala gitu kan. Tapi bagi manusia yang sudah terbiasa, Senin Kamis biasa 25 bulan aja. Ternyata sekarang bertepatan dengan Muharram, kita saum Muharramnya saja, maka pahala Senin Kamis kita dapat. Itu keuntungan bagi kita seperti itu. Kalau sudah terbiasa, dengan diniatkan satu pekerjaan dua niat tidak bisa, karena berbeda sebab dan berbeda akibatnya. Itu benar. Alhamdulillah kita yang kita tutup berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.